Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Arifani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas demonstrasi kontekstual tugas modul 1.1.A7 seputar pemahaman saya terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pada kali ini, saya ingin membahas 4 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu 1. Guru sebagai penuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak mencapai kodratnya sehingga meraih keselamatan dan kebahagiaan lahir batin setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, yang dimaksud dengan kodrat menurut pemikiran saya adalah pengetahuan, keterampilan, karakter, atau bakat awal yang sudah dimiliki oleh anak. Sebagai seorang pendidik, kita hanya bertugas menebalkan kodrat yang sudah ada pada diri anak dengan memberi tuntunan, bimbingan, dan arahan, sehingga mereka selamat dan tidak salah melangkah ke arah yang dapat membahayakan dirinya. Yang kedua, merdeka belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran diberikan kebebasan dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakternya masing-masing. Namun, pendidik harus tetap memberikan tuntunan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan tidak terpisah dengan kebudayaan dan perkembangan zaman. Sebagai individu yang memiliki kodrat masing-masing, peserta didik membutuhkan cara dan gerak berbeda dalam belajar. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik akan berbeda dengan anak yang memiliki kecerdasan audiovisual, di mana mereka akan lebih bersemangat belajar dengan aktivitas yang berhubungan dengan olah fisik. Untuk itu, hendaknya sebagai seorang pendidik, kita mampu memfasilitasi mereka hingga tercapai kemerdekaan dalam belajar. Dan yang ketiga adalah pendidikan berpusat pada anak. Prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, di mana semua proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan karakter dari peserta didik itu sendiri. Pendidik harus memperhatikan semua kebutuhan anak, baik itu karakternya, latar belakangnya, dan keinginannya sebagai dasar dari proses pembelajaran untuk mencapai kodratnya masing-masing. Jika kebutuhannya terpenuhi, maka anak akan merasa nyaman, aman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Sebagai subjek, anak-anaklah yang aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya. Jika guru masih dominan dalam proses pembelajarannya, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Dan poin yang keempat adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso sung tulodo, artinya yang di depan memberi teladan. Apapun yang dilakukan guru akan menjadi contoh teladan bagi anak. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ingarso mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Guru dalam hal ini dapat menjadi teman, fasilitator, maupun orang tua yang selalu memberikan motivasi kepada anak. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti seorang guru dapat menjadi seorang motivator. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Implementasi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu akan berdampak baik pula. Tujuan dalam memerdekakan peserta didik melalui trilogi ini juga sudah barang pasti dapat terjadi. Oleh karenanya, mari berusaha dan saling mendukung agar cita-cita pendidikan dapat terwujud melalui trilogi yang ada. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara saya tuangkan ke dalam bentuk: yang pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah juga pihak-pihak terkait untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, merancang kegiatan yang kira-kira dapat mampu mengembangkan minat dan bakat peserta didik itu sendiri berdasarkan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga, melakukan refleksi pembelajaran. Dengan melakukan refleksi pembelajaran, guru mampu mengevaluasi apa yang menjadi kendala atau hambatannya ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga mampu memperbaiki untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.